Halo semuanya, saya Adelia Rizramawati dan di video kali ini saya akan membahas tentang kenaikan suku bunga global dan dampaknya ke arus modal dan pasar keuangan Indonesia. Sejak tahun 2022, banyak bank sentral di negara maju terutama The Fed di Amerika Serikat terus menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Menurut laporan IMF 2025 dan World Bank 2025, tren suku bunga tinggi lebih lama ini masih berlanjut nih sampai 2025. Nah, kondisi ini membuat banyak investor global memindahkan dananya ke negara dengan imbal hasil lebih tinggi seperti Amerika Serikat. Sehingga arus modal ke negara berkembang termasuk Indonesia jadi lebih fluktuatif. Nah, apa sih penyebab dan dampaknya bagi Indonesia? Pertama, karena suku bunga di luar negeri terus naik, investor jadi lebih tertarik menaruh uang di aset-aset yang dianggap aman seperti obligasi Amerika Serikat. Itu membuat modal asing jangka pendek keluar dari Indonesia. Nah, berdasarkan data dari CEIC 2024, pada Desember 2024, arus modal portofolio Indonesia tercatat minus 2,06 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya ada aliran dana asing yang keluar dari pasar keuangan kita. Dampaknya nilai tukar rupiah sempat tertekan dan suku bunga dalam negeri ikut naik. Tapi di sisi lain investasi jangka panjang atau FDI masih kuat nih. Menurut Reuters 2024, nilai FDI Indonesia justru malah naik nih jadi sekitar 55,3 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa investor jangka panjang masih percaya dengan prospek ekonomi Indonesia terutama di sektor industri, manufaktur, dan hilirisasi mineral. Nah, Bank Indonesia juga berperan penting nih. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuannya di 6,25% untuk menjaga stabilitas sambil intervensi di pasar falas agar rupiah tidak terlalu melemah. Jadi walaupun tekanan global besar, kebijakan Bank Indonesia cukup efektif nih menjaga kepercayaan pasar dan inflasi tetap terkendali. Menurut laporan World Bank 2025, kondisi pasar keuangan Indonesia masih cukup kuat dibandingkan banyak negara berkembang lain karena pertumbuhan ekonomi stabil dan cadangan devisa cukup besar. Kedepannya nih, ada beberapa hal penting yang bisa dilakukan Indonesia. Pertama, pemerintah dan Bank Indonesia perlu terus berkoordinasi agar kebijakan fiskal dan moneter saling mendukung. Tujuannya supaya inflasi tetap terkendali dan kepercayaan pasar tetap terjaga. Nah, kedua, dorong lebih banyak investasi jangka panjang seperti FDI dan perkuat pembiayaan dari dalam negeri. Dengan begitu, Indonesia tidak terlalu bergantung pada dana asing jangka pendek yang mudah keluar masuk. Dan yang terakhir, yang ketiga nih, perkuat pasar keuangan domestik, misalnya membuat pasar obligasi lebih aktif dan transparan agar investor tertarik menanam modal jangka panjang di Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.